Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pengenalan dasar dari AutoCAD. Ya, di sini ada AutoCAD 2010. Ya, kalau misalnya Anda punya 2007, itu dasarnya adalah sama. Ya, jadi kalau pada awalnya kita setelah install ini itu pasti 3D modeling ya. Kita pindah aja ke AutoCAD Classic ya. Jadi ini sama fungsinya AutoCAD Classic, tampilannya itu sama. Nah, jadi ini awalnya, ini adalah yang hitam ini adalah layar gambar kita ya. Kemudian di sini ada menu-menu perintah yang mau kita pakai ya. Kalau ini tidak ada, boleh kita munculkan ya. Caranya adalah dengan klik kanan di area di sini. Ini klik kanan, kemudian kita sorot AutoCAD, kemudian ini tinggal kita centang dimension, draw, layer, modify ya. Jadi ini tiga ya. Ini adalah draw, ini adalah dimension, ini adalah modify ya. Itu yang paling penting ya. Udah, tinggal klik aja lagi. Nah, pada AutoCAD yang pertama adalah penggunaan mouse ya. Penggunaan mouse yang pertama itu adalah kursor ya. Kursor ini ya. Kemudian ada scroll mouse. Nah, scroll mouse itu fungsinya adalah untuk memperbesar, perkecil ya. Besar kecil, tinggal di putar-putar aja scroll mouse-nya. Kemudian kita menggambar itu pakai klik kiri ya. Klik kanan itu fungsinya sama dengan enter, sama dengan spasi ya. Jadi di AutoCAD ini tangan kita yang kiri itu berada di keyboard ya. Kalau misalnya Anda udah menggambar biasa pakai shortcut key itu udah hafal ya. Untuk shortcut key yang misalnya untuk line L yaitu singkatan-singkatan dari perintah-perintah saja. Misalnya line L, kalau copy CO atau CP, mirror MI atau yang lainnya. Misalnya apa lagi? Offset O ya, M move ya. Itu singkatannya saja. Tapi pada awalnya, pada belajar awal ini gunakanlah dulu yang diklik aja dulu. Jadi kalau udah hafal boleh pakai shortcut key. Nah, ini tadi penggunaan mouse ya. Jadi kalau kita melakukan suatu perintah ya, kita batasi dengan spasi, enter atau klik kanan. Itu fungsinya sama. Boleh kalau biasakan tangan kirinya berada di keyboard, boleh yang paling cepat itu spasi. Kemudian kalau kita udah lakukan suatu perintah tuh kita bisa hapus, kita keluarkan perintah itu dengan escape ya. Jadi tangan kirinya spasi atau escape ya. Itu paling cepat biasanya digunakan. Nah, kita coba saja ya, pada draw di sini ada line, kita klik line, klik kiri ya, klik kiri, kemudian klik area gambar kita, klik aja satu kali. Ini nggak ditahan ya, dilepas. Kemudian kalau misalnya udah oke sepanjang ini, misalnya kita nggak usah pakai ukuran dulu, kita klik aja lagi. Nah, misalnya kita arahkan ke atas, klik lagi ke samping, kiri, bawah, serah. Nah, ini kenapa garisnya selalu lurus? Ini ada namanya auto mode ya. Auto mode itu shortcut key adalah F8, atau kalau nggak mau boleh pakai F8 ya. Itu untuk garis lurus, atau di sini simbolnya auto mode pojok kiri bawah. Ini kalau diaktif ya, kita coba line tadi, garis yang kita buat selalu lurus. Ini tidak hanya pakai line ya, misalnya kita mengopi atau move atau mirror, dia akan selalu lurus ya. Kita blok, kita mirror atau copy dan sebagainya, itu selalu lurus. Kita coba aja pada line ini, dia selalu lurus. Kalau auto modenya tidak aktif ya, boleh F8 atau F8 ya shortcut key-nya, atau kita klik di sini ya. Nggak aktif, garis kita tidak akan pernah lurus. Walaupun kita bikin seperti ini udah lurus, nanti pasti nggak lurus ya ini kan. Jadi kalau mau membuat garis lurus atau mengopi atau mirror yang lurus ya, aktifkan auto mode atau F8 atau Fn. Nah, itu yang paling penting ya, ada auto. Kemudian yang pertama lagi adalah cara memblok.
ya. Kita bisa cara memblok itu dari kiri kanan atau kanan kiri, itu berbeda ya. Misalnya kalau kita blok dari sini, ini warna garisnya adalah biru. Kalau dari sini, ini warna garisnya adalah hijau. Perbedaannya, kalau dari sini kita cukup sedikit saja menyentuh objek gambar kita atau objek garis kita, dia akan langsung ke blok. Kalau warna yang biru ya dari kiri ke kanan itu nggak mau deh, dia harus seluruh objeknya ya. Kalau ini, nah ini sangat penting ya, nanti kalau misalnya udah mahir ya, itu diperhatikan cara membloknya. Kemudian yang paling penting lagi adalah apa ya, ukuran ya. Jadi untuk ukuran itu jangan bingung ya, biasanya menggambar dalam meter ya. Kalau dalam meter berarti 1 itu adalah 1 meter, kalau 100 itu, kalau menggambar dalam senti 1 itu adalah 100 gitu ya. Jadi itu tergantung kebiasaan saja, atau maunya menggambar dalam senti atau dalam meter ya. Kalau misalnya pakainya satuan dalam meter, semuanya pakai dalam meter, jangan ada yang senti ada yang meter gitu ya. Nanti kita coba pakai meter saja ya. Kemudian ini udah untuk line tadi ya, misalnya kita coba dalam meter, ini kita klik line, klik 1 kali, misalnya kita tekan autonya, misalnya ini 1, ini ada 1, arahkan ke atas 1, ke kiri kanan 1, ke bawah, tutup ya. Itu tadi ya, pakai ukuran. Kemudian kita coba lagi, di sini ada conversion line, ini untuk buat garis bantu ya. Misalnya Anda bikin dari denah ke tapak, itu pakai conversion line. Shortcutnya adalah XL. Sini XL, kita coba saja ya, XL spasi ya, untuk batas perintah ya. Oke, untuk vertikal ya, seperti ini fungsinya. Misalnya kita mau memproyeksikan denah untuk garis bantu ya. Kemudian yang berikutnya yang penting adalah di sini ada poligon. Poligon itu jarang juga kita pakai ya. Ini untuk buat poligon ya. Seperti ini 5 misalnya. Nah, seperti ini ya poligon. Kemudian ada rectangle yang sering kita gunakan ya untuk bikin denah, bikin kolom ya. Kita pakai rectangle. Caranya klik perintah rectangle, klik area gambarnya, klik 1 kali. Kalau kita udah oke, klik aja. Kalau misalnya maunya pakai ukuran ya, kita klik rectangle, klik area gambar, kemudian kita klik 10,10 ya, 10. Nah ini juga fungsi scroll lagi ya, scroll mouse-nya itu kita bisa tekan scroll mouse-nya untuk fungsi hand ya, seperti ini. Nah, jadi nggak hanya perbesar perkecil ya, tapi juga fungsi hand. Nah kemudian apalagi rectangle tadi ya. Kemudian ini ada arch untuk buat garis lengkung ya, seperti ini ya, arch. Dan menu-menu draw di bawah ini ada untuk bikin apa, silakan coba-coba. Ini ada spline untuk bikin pintu misalnya berlingkungan ya, gitu ya. Itu adalah fungsi menu-menu draw tadi ya. Kemudian kita kenal lagi, ini adalah dimension untuk ukuran ya. Ini kita buat rectangle tadi 10,10 ya. Ini kita ukur pakai dimension ya. Nanti kita belajar juga bagaimana cara mengatur dimensionnya ya. Nah berikut kita mengenal menu-menu modify ya. Ini kita pakai juga tadi erase ya, untuk hapus. Kita klik, tinggal delete pada keyboard atau E ya, erase E, spasi atau enter ya. Kalau undo Ctrl Z sama. Dan kita coba pakai perintah modify, yaitu copy ya. Shortcut key-nya adalah COCP ya, sama.
Ini caranya ya. Yang pertama kita boleh perintah dulu atau objek dulu ya. Kalau perintah dulu misalnya seperti ini, kita klik CO spasi atau kita klik aja di sini perintahnya, klik copy. Kemudian langkah kedua adalah klik objek ya, klik objek. Langkah ketiga adalah spasi atau klik kanan atau enter ya. Itu untuk membatasi perintah ya. Coba spasi. Kemudian berikutnya adalah ambil titik kopinya. Misalnya kita mengambil titik ujung ini ya. Kemudian kita arahkan kemana mau kita copy, misalnya ke sini atau kemana. Tinggal kita klik aja, klik saya ke sini. Itu ya. Langkah kedua ya, boleh kita tadi klik perintah dulu, boleh kita objek dulu juga boleh. Kita objek dulu, kita blok ini objeknya. Kemudian kita klik perintahnya, copy. Nah ini kalau seperti ini tinggal langsung saja. Itu ya. Nah itu copy. Sama ya, ini sama. Boleh objek dulu, boleh per objek dulu atau boleh perintah dulu ya. Cara sama, batasinya dengan spasi atau klik kanan atau enter, tergantung kemudahan saja. Misalnya kalau lebih gampang pakai spasi atau gampang pakai enter atau gampang pakai klik kanan sama. Kita coba lagi, itu kuncinya ya, kunci seperti itu. Kalau udah selesai perintah, batasi dengan escape untuk keluar dari satu perintah tersebut ya. Kita coba lagi, mirror juga sama, mirror berarti pakainya adalah MI ya. Kita klik mirror, kita blok ya, spasi atau klik kanan ya. Kemudian kita buat garis mirror. Nah ini mirror itu ya, buat garis mirror ya. Ini kalau udah klik, ini ada dia mau tanya ini objek yang awalnya dihapus atau tidak. Kalau tidak, kita tekan aja N atau langsung aja spasi. Kalau misalnya kita mau hapus, ini kalau tidak ya, kalau kita mau hapus, kita Ctrl Z ya, dia seperti ini, blok, ambil mirror, spasi. Nah ini sorry ya, enggak, blok, ambil mirror. Nah ini ya, klik buat garis mirror, kemudian yes untuk kalau kita menghapus objeknya. Nah kalau harus mirror nggak perlu dilihat lagi yang udah hapus. Itu tadi ya. Kemudian ada move ya, move. Nah satu-satu, habis sebuah mirror itu ada offset. Nah offset di sini adalah bagaimana kita membuat ya pakai jarak ya. Boleh kita klik dulu perintahnya ya, atau shortcut key-nya adalah O ya, spasi. Nah ketika jarak misalnya 1 ya, ketika 1 spasi, ini klik di sini, arahkan ke dalam, klik lagi, namanya offset ya, klik objeknya, arahkan lainnya ke dalam atau mau keluar juga bisa. Seperti ini, dia jaraknya adalah 1 tadi. Nggak bisa lagi ya, ini bisa keluar, namanya offset. Kemudian ada copy, ada move ya. Kalau move kita pindahkan, klik perintah move, select objeknya, spasi. Nah ini kita pindahkan ya. Kalau copy boleh klik objek dulu ya, terserah ya, sama mau klik objek dulu atau klik perintah dulu sama. Tergantung kecepatan saja, kebiasaan saja. Ini kemudian ini ada rotate atau rotasi, ini kita bisa putar ya. Ini kita putar ke bawah, ini karena sama ya, putar ke atas 90 derajat, 45, terserah. Kemudian yang paling penting lagi adalah ada namanya trim sama extend ya, trim sama extend. Sepertinya adalah TR sama EX ya. Ini kita coba, ini kita hapus dulu ya. Kita coba bagaimana trim dan extend ya. Jadi misalnya ada garis ya seperti ini. Nah pertama ada namanya trim
Ya, trim itu fungsinya adalah untuk memotong garis ya. Jadi memotong garis, seperti ini adalah TR spasi. Kalau kita mau langsung ya, misalnya garis potongnya di sini ya, langsung aja spasi 2 kali ya. Ini tinggal kita trim ke dia garis sebelumnya ya. Kalau misalnya kita mau motong langsung dari arah sini ya, TR, tamput garis potong dulu, klik garis potong spasi, gitu ya. Jadi kalau misalnya langsung ya, misalnya kalau kita nggak perlu garis potongnya dari ujung, langsung aja spasi 2 kali ya. Misalnya. Tapi kalau misalnya garisnya banyak ya, misalnya sini juga ada garisnya, kita memotong sampai sini, itu kan berkali-kali kita trim. Jadi kita langsung ya trim spasi buat klik garis potong ya, garis potong spasi ya. Nah dia langsung memotong ke garis potongnya. Ini kan kalau nggak ada nggak mau ya, ada yang terpotong. Berikutnya kita pakai extend itu kebalikannya tadi, menyambung ya. Jadi extend sepertinya ke EX ya, spasi. Nah ini kalau kita langsung ya, langsung dia akan menyambung ke garis yang ada di depannya. Kita spasi 2 kali, EX spasi 2 kali ya, gitu. Dia akan menyambung garis depannya. Ini dia nih garis depannya ini. Nah kalau mau kesini klik lagi, klik berkali-kali ya. Kalau kita langsung, maksudnya mau menyambung garisnya langsung ke sini ya, kita klik extend ya, klik garis objek sambungannya yang langsung seperti ini, kemudian spasi. Nah dia langsung ya, dari arah sini langsung ke depan. Ini enggak perlu berulang-ulang ya. Tapi kadang kalau kecepatan juga, misalnya kalau kita mau menyambungnya langsung ke garis yang di depannya, langsung aja trim extend ya, spasi 2 kali, spasi trim extend spasi ya, seperti ya, extend spasi ya. Kalau kita mau pakai garis sambung, extend, klik garis sambung dulu baru spasi ya. Jadi itu kunci tadi, trim sama extend. Kalau mau langsung ya, trim atau extend spasi, langsung klik garisnya ya. Kalau nggak mau langsung, mau ada garis pembatasnya, trim atau extend, klik garis pembatas dulu baru spasi, baru klik garisnya ya. Nah jadi ya, pengenalan dasar-dasar dari AutoCAD ya. Kemudian ada lagi di sini kita belajar. Di sini ada cambar ya, ini untuk menyambungkan ini. Nah ini cambar ya, menyambungkan garis itu, menyikukannya ya, gitu. Seperti ini langsung bisa kita ceknya. Nah seperti ini ya, ini berfungsi saya kalau kita bikin yang langsung terhubung ya. Kalau ini dia garis lengkung ya, fillet. Misalnya ini boleh kita isikan dulu radiusnya, kita fillet R1 misalnya radiusnya. Nah ini lengkung ya, jadi ada sini ada fillet tadi. Nah itu tadi dasar-dasar. Di sini tinggal kita mau bikin apa, boleh ini ya, inline, melatih latihan seperti ini. Oke, kita trim ya ini, atau kita mau bikin yang lain ya. Nanti kita copy. Oke, kita trim. Oke, bulan bintang ya. Kita move
minus ya. Nah ini kalau ada namanya scale ya, ini belum tadi skala ya, scale. Ini kita perkecilkan, misalnya kita scale perkecil 7 ya, ini. Nah, ini tinggal latihan-latihan saja bagaimana menu pada AutoCAD ini ya, bagaimana membuat apa yang kita bisa tadi. Kemudian jangan lupa pembatasannya adalah escape, kemudian spasi, enter, sama klik kanan ya. Kemudian lagi ya yang satu terlupakan ya, yaitunya panggil perintah terakhir ya. Panggil perintah terakhir juga spasi ya, spasi atau klik kanan, escape juga sama ya. Kita melakukan suatu perintah, ini kita buat rectangle. Kalau udah kita mau bikin rectangle lagi, nggak usah rek lagi, nggak usah klik lagi rectangle, langsung aja spasi ya, dia akan langsung perintah terakhir ya. Itu juga harus dasar yang harus penting juga. Mau rectangle lagi langsung aja spasi ya, spasi ya, itu memanggil perintah terakhir. Jadi kalau misalnya perintah terakhirnya adalah delete ya, misalnya seperti ini delete ya, yang kita spasi itu adalah delete ya, spasi delete ya. Kalau perintah terakhirnya adalah line ya, line ya, ini kalau kita spasi itu adalah line lagi muncul ya. Itu yang menu dasar yang harus diketahui ya. Nah sekarang tinggal langkah-langkah mengulang bagaimana belajar AutoCAD-nya. Nah sekian video kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.